Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai dasar kajian kita. Kita bacakan firman Allah Ta'ala surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56 ayat 47 sampai ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu yaqulun aidza mitna wa kunna turaba wa 'idzaman a inna lamab'utun awa aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dan mereka berkata, yaitu mereka yang kafir, yang ingkar, apabila kita sudah mati, aidza mitna wa kunna turaba, dan telah menjadi tanah, wa izaman, dan juga telah menjadi tulang belulang yang rapuh, a inna lamab'utun, apakah kita benar-benar akan dihidupkan kembali. Awa aba'unal awalun, apakah juga nenek moyang kita yang telah terdahulu. Kul, katakanlah kepada mereka itu ya Muhammad, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya orang-orang yang telah terdahulu dan orang-orang yang kemudian, lamajmu'un, benar-benar pasti mereka akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, pada waktu yang telah ditetapkan, ditentukan, dan pada hari yang sudah dimaklumi. Demikian kira-kira terjemah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaji kita semalam panggilan untuk berkumpul. Yang ringkasnya adalah, setelah kita hidup kembali, dibikinkan jasad baru, kemudian roh masuk ke jasad baru, terjadi kehidupan, kebangkitan dari kubur, namanya qiyam. Lalu setelah sekian lama dibiarkan, tiba panggilan untuk berkumpul, untuk berhimpun di satu tempat namanya mahsyar. Nah, kaji kita malam ini judulnya suasana di mahsyar. Anan mahsyar, secara bahasa arti mahsyar itu tampe berkumpul, tampe berhimpun. Kita tidak diberitahu di mana tampeknya, bawa bantuannya, tapi nanti semua kita sesuai dengan ayat tadi, orang-orang yang tidak percaya, yang mengingkari, yang mendustakan tentang kemahakuasaan Allah, mereka berkata, apakah kita kok setelah mati
kemudian tulang belulanglah hancur, kembali menjadi tanah, apakah kita akan dihidupkan lagi, dibikinkan jasad baru lagi? Apakah nenek-nenek moyang kita sesuatu dulu kala akan juga dihidupkan? Iko yang bertanya ko mencemeh, tanya bukan untuk minta jawab, tapi untuk mau lolok, karena memang dasarnya mereka tidak percaya. Maka diperintahkan Nabi mengatakan, baik orang siswa semenjak Nabi Adam sampai orang yang paling akhir, paling kemudian, la majmu'un, betul-betul mereka akan dikumpul, dihimpunkan di suatu tempat, namanya mahsyar. Jadi mahsyar, tempat berkumpul, tempat berhimpun, itu nama mahsyar. Kita akan dipanggil dan digiring menuju tempat itu. Semua, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang luput. Semua yang bernama manusia, tua muda. Bahkan termasuk jin juga. Menurut beberapa penjelasan ulama, berdasarkan riwayat juga termasuk binatang-binatang pun akan dikumpul, dihimpun bersama-sama kita manusia di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar itu. Nah, kondisi mahsyar itu sesuai dengan hadis-hadis semalam telah kita singgung sedikit. Suatu tempat yang sangat luas, datar, terhampar, putih, baydha, putih, dan tidak ada hijau-hijau, gunung juga tidak, bukit juga tidak, guguk juga tidak, bahkan tidak ada lurah, ngarai dan jurang, lembah-lembah, sungai-sungai, danau dan lautan tidak ada. Yang ada cuma hamparan luas terbentang, sangat luas. Di situlah kita dikumpul. Barangkali orang-orang yang telah berangkat ke tanah suci terbayang di Arafah, sehingga dikatakan Arafah itu gambaran kecil. Gambaran kecil isyarat kalau di Arafah umat Islam yang punya kemampuan bisa datang berkumpul di Arafah. Bedanya di Arafah kan dunia. Di Arafah kita masih punya baju, punya pakaian, punya tenda, bisa minum, bisa makan, ada pertolongan, ada air, ada di Arafah ini ada pohon-pohonan. Cuma untuk mengingatkan kita nanti akan berkumpul. Berarti sampai kita berkumpul itu, kalau kita rinci sejak awal, mula-mula ruh. Sebelum ruh-ruh dimasukkan ke jasad, maka semua ruh-ruh yang keturunan Adam yang akan tinggal dan ditempatkan di dunia, semuanya dikumpul di alam ruh. Cuma kita tidak ingat lagi, tidak terkenal dek kita lah tiba di dunia, lupa gitu. Dek kita lah lupa, tidak terkenal di kanan, diingatkan oleh para rasul. Kita pernah dulu dihimpun, dikumpul oleh Allah di alam ruh, belum punya jasad. Diambil ketika itu perjanjian di situ. Terkenal dengan surah Al-A'raf, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan penciptamu? Dan seterusnya perjanjian-perjanjian dibuatkan. Itu sampai berkumpul yang pertama. Jadi berkumpul sebelum ditempatkan di dunia. Kemudian sampai berkumpul yang kedua di dunia. Cuma tidak semua. Karena dunia tampak datang dan tampak pergi, tampak singgah. Dunia itu bagaikan kita masuk ke pintu di Sinan, lalu duduk-duduk di siko,
segala macam sampai lo bateh wakatunya keluar di pintu nak ceria itu nan dunia. Itulah kata Nabi Nuh alaihi salam. Berapa lama? Ya, ndak obahnya masuk satu pintu, keluar di pintu lain. Itu Nabi Nuh. Jadi di dunia yang berkumpul itu sebagian. Kemudian masuk ke alam barzah, itu pun berkumpul di situ. Roh saja yang berkumpul, karena jasad dikembalikan ke dasar, ke tanah. Dihimpun kembali di alam barzah sebentar. Lalu ketika kebangkitan hidup kembali, itu baru semua yang telah hidup di dunia tanpa kecuali dihidupkan lagi, dipanggil, dihimpun, dikumpulkan bersama-sama. Cuman berkumpul kini berkumpul di mahsyar ya untuk mempertanggungjawabkan semua anak kita lakukan. Dek kita ditugaskan ke dunia, ya harus kita pertanggungjawabkan. Itu yang mahsyar. Itu satu. Nah, kondisi mahsyar atau keadaan mahsyar itu, bahwa bumi mahsyar itu, walaupun kita tidak tahu entah di mana letaknya gini, tapi pasti ada. Luasnya tidak dapat diperkirakan, karena malaikat juga hadir di situ. Seketika kita gambarkan, malaikat ketika kita lah berkumpul di mahsyar itu, maka malaikat penghuni lapis langit pertama semuanya turun. Jumlah malaikat yang menghuni menempati langit pertama sebanding dengan jumlah yang ada di mahsyar, sebanding dengan jumlah makhluk yang ada di mahsyar. Lalu mereka mengelilingi. Kemudian turun pula malaikat lapis langit kedua. Jumlah mereka 2 kali lipat daripada jumlah malaikat-malaikat penghuni langit pertama. Kemudian mereka membentuk barisan, saffan saffa. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Surah Al-Fajri. Lalu turunlah malaikat penghuni lapis langit ketiga. Jumlah mereka 2 kali lipat daripada jumlah malaikat penghuni lapis pertama, lapis kedua. Sampai malaikat yang menempati langit yang ketujuh turun semua. Alangkah ramainya. Mereka membentuk saf. Kemudian terakhir turunlah tokoh-tokoh malaikat, termasuk tokoh-tokoh malaikat itu para pemikul arsy Allah, Jibril, Mikail dan seterusnya. Semuanya berkumpul, berhimpun di mahsyar. Itu keadaan. Jadi kalau luas, betapa luasnya? Sangat luas. Itu kondisi mahsyar. Nah, mahsyar itu semalamlah kita singgung, mahsyar itu tandus. Sahirah yang tandus, yang belum pernah diinjak ditempuh. Sahirah. Jawa Sahara, yang tandus Sahirah. Kemudian matahari sangat dekat. Digambarkan 1 mil. 1 mil. Kata para ulama sebagiannya mengatakan 1 mil itu bukan jarak, tapi begitu saking dekatnya seakan-akan matahari itu bagaikan 1 mil. Bahkan orang awak mengatakan sejengkal mah. Saking dekat. Itu kondisi. Lalu kondisi kita yang dikumpulkan, kita, jin, binatang-binatang dan malaikat-malaikat, lebih kita arahkan ke kita yang berkumpul ketika itu dalam keadaan tidak punya apa-apa.
baju tidak, alas kaki tidak, berkhitan tidak, polos. Pernah istri Nabi namanya Aisyah berkata, kata Aisyah ketika Rasulullah mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan, nanti kita manusia akan dikumpulkan di hari itu dalam keadaan tidak alas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan, seperti lahir. Aisyah istri Nabi berkata, qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Padusi, laki-laki semuanya berkumpul, tentu masing-masing kita menceliak kepada sebagian yang lain. Ba'd Rasulullah. Jawaban Rasulullah, qal ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Perkara, suasana, keadaan ketika saat itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat dibanding dengan mencari orang. Intinya, di kehebatan kedahsyatan hari itu, suasana itu, tidak kata laki mencari lawan jenis. Karena orang disibukkan memikir keadaan diri sendiri. Kok tercari mana tidak itu pengenal orang. Jadi, kata Rasulullah, al-amru asyaddu min ayyan zura ba'duhum ila ba'd. Suasana, keadaan ketika itu lebih besar daripada pangana akan mencari orang. Jadi pangana akan mencari orang ada. Bahkan kalau bisa menghindar, melak, lari orang. Sebab orang tidak ingin bertanggung jawab kepada orang-orang yang selama kok. Suami tidak ingin bertanggung jawab kepada isteri, bapa kepada anak, begitu seterusnya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang nanti akan mengelak, menghindar daripada saudaranya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan diri masing-masing. Jawab manusia. Kemudian berikutnya, orang-orang nanti akan dikumpulkan di mahsyar itu dalam sama dengan keadaan bagaimana mati. Maka dihidupkan seperti itu. Artinya umur baranya mati, bentuk sianya mati. Bahkan dalam keadaan sarang manganya mati akan seperti itu lagi dikumpulkan. Itu makanya nanti orang yang sedang semalam kita singgung, orang yang mati syahid berdarah, ya darah-darahnya mengalir ketika hidup kembali, cuma darahnya harum. Orang yang sedang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, dan seterusnya, matinya sarang itu, maka nanti hidup kembali. Ini talbiyah lah balik, bertalbiyah, sarang bertalbiyah. Gimana? Lalu kemudian suasana hari itu bahwa karena saking panas, kalau bahasa buyam kamu masih terkena cobika, di atasnya matahari yang dekat, di bawahnya bagaikan api neraka, membikin kita manusia berenang dengan peluh masing-masing. Makin tinggi tingkat kebangkang, keturakan dan tidak ada persiapan, maka peluhnya makin banyak bersucuran. Kita ketika itu sedang tidak berpakaian. Ambo tabayang nama ketika di Arafah di tahun 2010. Kalau 2007 masih suhu tinggi.
2010 termasuk 2003 balik itu pun masih kangit, tapi 2011 sangat kangit. Usul lebih 50. Kami di Rafah di tenda di kemah-kemah. Laki-laki kan pakai baju ihram. Kalau polisi baju lengkap. Saking panasnya ketika itu, suasana saking panas. Sehingga kita menghabiskan sekian banyak karton untuk mengipih. Cabian karton ipih. AC nak laku ambil. Saking panas. Suhu ketika itu 50 lebih ya. Nah, kalau itu di dunia ya. Bagaimana nanti di mahsyar? Kalau matahari digambarkan 1 mil, begitu sangat dekat, dan bumi sendiri panas, kita tidak minum, tidak bisa berteduh, alangkah menyengsarakan, kecuali orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah. Sebab ketika itu la zillah, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan, tidak ada awan. Itulah hari yang la zilla illa zillu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka adalah orang-orang ketika itu yang mendapat naungan, dapat kesejukan, ketawaran. Siapa orang-orang ko barangkali kita lah cok dengan 7 orang yang akan dilindungi. Ada antara 7 itu pemimpinnya adil. Orang yang terpaut hatinya di masjid, pemuda yang taat beribadah, kan begitu, dan seterusnya. Jadi ada yang mendapat perlindungan, mendapat perlindungan Allah. Dan beralamannya kita berkumpul di saat itu setengah hari. Wallahu alam. Setengah hari akhirat itu 25.000 tahun. Bilang dunia. 1 hari akhirat 50.000 tahun dunia. Kalau setengah hari 25.000 tahun. Dibiarkan kita semua dalam keadaan seperti itu. Tidak ada pertolongan. Dan tidak akan ada yang mau menolong. Karena masing-masing orang membutuhkan pertolongan. Seseorang tidak akan bisa membantu, membela, menolong, walaupun orang tua orang dekatnya. Karena sendirinya butuh pertolongan. Dibiarkan lama sekali. Nah, kenapa keadaan tak iko? Syukur awak. Awaklah diberitahu suasana itu dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Bangku syukurah, sehingga kita dapat bersiap-siap, berbekal-bekal, berbenah-benah menghadapi suasana hari itu. Apa bekal kita? Amal saleh, ketakwaan. Itu bekal, tidak ada bekalnya lain. Kita ulang, syukur kita diberitahu suasana itu oleh Allah. Sehingga tergambar kita, di kita kok tergambar. Awak sesudah hidup kok kekama. Sudah hidup ini kok kekama. Dima. Lalu apa yang akan kita alami setelah itu? Gambarkan, nampak gambaran kita. Jalih. Nanti kalau surah kiamat manga. Oh, rupanya setelah itu kita hidup balik dipanggil, diseru untuk berkumpul, dikumpul, dihimpun. Masa menunggu, masa menanti, menanti keputusan. Kamangale. Kadiapan gitu apa, kadipangan gitu apa. Masa menunggu itu luar biasa. Luar biasa menunggu. Dalam istilahnya menunggu hisab, menunggu pengadilan, menunggu keputusan. Menunggu kita dipanggil oleh Allah. Setelah sekian lama, entah tak tahu entah berapa lama, luar biasa penderitaan, sementara haus menjadi-jadi. Jadi barabana orang haus nama tindak.
Betapapun orang laparnya, nak mati nak. So mati nak boleh. Maka menjadilah menderita sehebat-hebatnya. Disitulah kecewa cakap tu pentingnya kita beramal. Bekalnya amal saleh atau bertakwa, atau banyak-banyak berbuat berbagai macam kebaikan-kebaikan sebagai persiapan menghadapi hari itu. Baru setelah sekian lama menunggu penuh kesengsaraan penderitaan, adalah sekelompok orang mukmin berinisiatif. Di saat itu berinisiatif. Itu dalam hadis Qudsi, hadis Sahih Qudsi. Dan kita lah tahu gini, sekelompok orang mukmin ko, mereka bersepakat mencari pertolongan kepada nabi-nabi. Bisa kaji kita ko mencari pertolongan kepada nabi-nabi. Nabi yang mereka tuju pertama kali Nabi Adam. Kita tidak diberitahu dalam hadis Nabi bara lamunyo basuo je Nabi Adam tu. Di mana Nabi Adam ko berada di saat itu? Tidak tahu. Dan jadi yang punya inisiatif ingin bertemu Nabi, ya Nabi-Nabi ko orang mukmin. Orang kafir, orang neraka, orang mangkang, orang sombong tak terkena itu, tak tahu itu. Sepakat, mari kita mencari bantuan kepada Nabi Adam. Karena beliau kulah bapa kita, bapa manusia. Nabi Adam tu langsung Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Mari kita cari. Baralah maunya mencari Nabi Adam, itu tak tahu. Entah di mana suhunya, entah apa cara mencari. Sementara penderitaan kesesaran makin menjadi-jadi di mahsyar. Itulah mereka singkas. Ketemu dengan Nabi Adam, ketemu. Diajukan pertanyaan ke Nabi Adam. Intinya, wahai Nabi Adam, engkau makhluk pertama. Engkau Nabi pertama. Engkau bapa kami semua. Engkau pernah tinggal di surga dan seterusnya. Kami memohon agar engkau berdoa kepada Allah supaya diakhiri suasana yang begitu menyengsarakan di mahsyar kau. Jawaban Nabi Adam, lastu hunakum. Amo tidak bisa. Amo tidak mampu nak tolong. Belum pernah Allah marah murka sehebat hari kini kau. Belum pernah Allah tu marah dan murka sehebat suasana hari kini kau. Hari mahsyar kau. Aku dulu bersalah. Aku pernah dulu dilarang untuk jangan menghampiri pohon, tapi aku langgar. Tidak mungkin aku minta kepada Allah. Aku takut. Karena aku pernah bersalah. Dinasihatkan, carilah Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu Rasul pertama. Rasul pertama Nabi Nuh. Kan dia yang punya umat. Kata Nuh itu Rasul pertama, carilah Nabi Nuh lah. Ajukan ikut Nabi Nuh. Mudah-mudahan Nabi Nuh mau memohon berdoa kepada Allah. Tadi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengumumkan alasan, tidak tahu. Tuhan kalian belum pernah marah dan murka sehebat hari ini. Aku mempunyai umat. Aku mempunyai istri. Aku punya anak. Anak istriku tidak mau mengikutiku. Terkena salah. Tidak mungkin aku. Tidak bisa. Malu aku, segan aku. Gagal. Dinasihatkan payin cari Nabi Ibrahim. Paparkan ikut ke Nabi Ibrahim. Entah baralullah lamunya muka kewasuan Nabi Ibrahim, entahlah.
tamu Nabi Ibrahim dipaparkan. Nabi Ibrahim menjawab yang sama. Saya dulu pernah berdusta, katanya. Karena Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali. Cuman itu dusta yang dibenarkan. Jawaban sama, tidak mungkin, saya tidak mungkin. Takut. Baiklah kalian ke Nabi Musa. Sampai Nabi Musa juga, terkena Nabi Musa juga pernah memiktiskan orang. Akhirnya pergi kalian ke Isa. Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa, saya tidak sanggup. Saya disembah-sembah orang. Baiklah kalian ke Muhammad. Muhammad itu Al-Mustafa, manusia pilihan, kekasih Allah, dan seterusnya. Baru orang baik Nabi Muhammad. Baru proses cari mencari di susana itu. Makanya kini-kini kita penting untuk terus berdoa, memohon kepada Allah agar kita dipelihara, dilindungi di pada kesengsaraan mahsyar itu dengan doa-doa, di samping bekal-bekal, dan terus minta ampun. Karena kini tentu tidak terasa. Cuma kalau kita punya iman, tabayang di kita suasana itu. Yang baru Nabi Muhammad tampil, itulah namanya syafa'an Nabi. Syafa'an Nabi. Nabi pergi menghadap Allah, diminta, dia mohon dikabulkan Allah. InsyaAllah besok kita sampaikan. Besok judulkan syafa'an Nabi. Inti kaji kita semalam kini adalah satu saat nanti itu akan dihimpun, dikumpul menghadap Allah. Untuk tanggung jawab, ditanya, di sidang, diadili, ditimbang amalan, dibagi ke kitab catatan, diberikan balasan. Apa saja sepak terjang kita, tindak tanduk, tingkah laku, sikap dan sifat kita, termasuk ucapan kita, nalah dicatat oleh malaikat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrah, nanti pasti kita bertanggungjawabkan. Makin kuat kepercayaan, keyakinan kita akan adanya hari berjumpa, bersua dengan Allah untuk bertanggungjawab itu, maka kita semakin hati-hati. Makin lemah keyakinan kita kesinan, makin kurang percaya kita, maka makin kita akan berbuat semau-mau dan seenaknya saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.